Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai user. Ya, jelas pada saat kita akan membuat atau mengembangkan sebuah sistem, dalam hal ini software, baik itu software secara umum atau software yang berbasis multimedia, tentu kita harus paham terlebih dahulu siapa user kita. Ya, karena sebuah sistem ketika dibuat tentu harus memiliki audiens, sasaran, dan platform yang jelas. Oke, dalam hal ini nanti user yang sudah kita ketahui tersebut tentu akan menentukan bentuk dan jenis sistem yang dibuat serta spesifikasi tools yang nanti digunakan, dalam ini hardware atau software. Nah, berkait dengan proses sistem multimedia, kita harus memperhatikan beberapa hal. Satu, kita berbicara who, siapa audiens kita, siapa user kita. Nah, kita tentu harus memiliki target yang jelas ketika kita mengembangkan sebuah sistem. Satu, kita bisa lihat dari sisi usia, tentu akan membedakan bagaimana kita membuat sistem untuk anak kecil, sistem untuk dewasa, atau sistem untuk orang usia misalkan 20-30 tahun. Tentu akan berbeda sistemnya ketika kita kembangkan untuk usianya 0-5 tahun. Lalu dari sisi tingkat pendidikan juga jelas. Misal dalam proses pembelajaran, sistem yang dibuat untuk anak SD tentu akan berbeda dengan sistem yang kita buat untuk anak SMA misalkan, atau untuk anak kuliah. Lalu berikutnya dari ciri gaya atau cara belajar, tentu akan berbeda cara atau gaya belajar. Misalkan tadi dari sisi tingkat pendidikan, usia pendidikan sekolah dasar dengan usia pendidikan sekolah menengah atas, teknik dan gaya belajarnya tentu berbeda, dan ini harus kita perhatikan juga. Lalu yang paling penting adalah ketika kita berbicara user, kita berbicara apa sih yang dibutuhkan oleh user tersebut dan apa yang diinginkan oleh user tersebut. Ekspektasi dari user apa? Itu jelas harus kita perhatikan. Lalu juga berbicara user, kita akan berbicara dari sisi etnis, dari sisi gender, dari sisi budaya, tentu akan berbeda-beda. Ya, contoh kita mengembangkan sistem di Indonesia untuk belajar, misalkan sistem pembelajaran di Indonesia tentu akan berbeda ketika kita membuat sistem pembelajaran untuk orang di luar Indonesia. Gaya, budaya, etnis, terus gender juga akan menentukan hal tersebut. Lalu dari sisi warna, dari sisi psikologis juga itu akan menentukan bagaimana user akan membutuhkan sesuatu. Lalu berikutnya adalah setelah kita tahu siapa user yang akan kita buatkan sistemnya, misalkan sederhananya berbicara seperti itu, kita juga harus memperhatikan apa tujuan kita mengembangkan sistem tersebut. Atau kalau dalam hal ini misalkan programnya dalam bentuk program multimedia, apa tujuan program multimedia tersebut? Apakah nanti misalkan tujuannya kita buat dalam bentuk presentasi, tutorial, atau halaman interaksi, lalu misalkan diperuntukkan untuk individual user atau diperuntukkan untuk kelompok, misalkan program dibuat untuk ditempatkan misalkan di televisi, di komputer, atau di tempat lain misalkan, itu juga harus kita perhatikan. Lalu berikutnya adalah kita juga harus memperhatikan struktur atau isi dari konten yang akan kita buat. Apakah hanya berbicara pesan dalam bentuk teks, gambar, video, atau bentuk-bentuk lain misalkan. Yang isinya tentu kita sesuaikan dengan informasi apa sih yang ingin kita sampaikan terhadap user tadi. Atau user ingin mengolah informasi seperti apa berdasarkan sistem yang kita buat tersebut. Nah, itu pun harus kita perhatikan dengan baik. Oleh karenanya, seorang konten spesialis itu wajib mengetahui tadi usernya siapa, tujuan membuat sistem itu bagaimana, lalu informasi yang ingin disampaikan menggunakan sistem itu seperti apa. Itu harus benar-benar diperhatikan apabila Anda menjadi seorang konten kreator. Lalu berikutnya adalah ketika kita membuat sistem tersebut, tadi kita harus memperhatikan struktur atau isi dalam konten.
setiap konten tadi, apa saja komponen yang akan dipakai. Misal kita menggunakan narasi, teks, kemudian kita menggunakan gambar saja, kita menggunakan animasi saja, kita menggunakan video, atau kita menggabungkan keseluruhannya, itu juga harus diperhatikan. Dan setiap komponen tadi itu juga harus diperhatikan strukturnya, apakah nanti untuk misalkan digunakan di individu menggunakan komponen ekstensif itu teks misalkan, atau audio, interaktif individu, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelompok misalkan ditentukan komponennya adalah misalkan kita menggunakan teks, kemudian narasi audio, bentuk pewarnaan, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kembali lagi tadi, kita harus memperhatikan satu, siapa user kita, lalu yang kedua, why, kenapa program tersebut dibuat, berarti ada tujuan, goals-nya apa. Lalu berikutnya adalah struktur atau isi atau konten atau komponen yang ada di dalam sistem tersebut harus kita komunikasikan secara utuh, agar tadi tujuannya informasi yang disampaikan menggunakan sistem tersebut bisa diterima sesuai dengan kebutuhan dari user. Ya. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah tingkat interaksi yang diharapkan antara user dengan sistem yang kita buat, dalam hal ini sistem berbasis komputer. Interaksinya mau seperti apa? Itu juga harus kita perhatikan. Apakah misalkan pasif interaksi atau aktif interaksi antara user dengan komputer, ada timbal balik secara utuh, ada respons secara utuh yang diberikan oleh komputer dalam hal ini sistem kepada user, atau hanya user saja yang memberikan feedback. Nah, itu pun harus kita perhatikan dengan baik. Nah, di sini ada kalimat baik dari Tracy Leonard, bahwa ketika kita ingin mendesain sebuah sistem, kita harus memperhatikan bagaimana kita membuat sistem tersebut. Kemudian jangan sampai sesuatu yang kita tidak sukai dari sistem yang dibuat orang lain, manakala kita membuat sistem tersebut, atau misalkan sistem yang serupa, kita melakukan hal yang sama dan menyebabkan orang lain juga tidak nyaman dengan desain dari sistem yang kita buat. Justru malah sebaliknya tadi, karena kita sudah paham siapa usernya, kita sudah paham komponen di dalam sistem tersebut apa saja, kita paham bagaimana proses penyampaian informasi di dalamnya, bagaimana respon yang diharapkan oleh user, maka manakala kita mendesain sebuah sistem, dalam hal ini software, benar-benar kita memperhatikan setiap interface yang dibuat itu dibangun berdasarkan harapan atau keinginan dari user, bukan harapan atau keinginan kita yang membuat, tetapi lebih ke bagaimana user mengharapkan apa yang dia inginkan dari sistem tersebut. Nah, berbicara hal ini terkait erat dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh user tersebut. Nah, saya balik ya ke atas. Karena tingkat pengetahuan ini tentu akan menentukan seberapa baik user paham terhadap sistem. Seberapa baik user mengetahui sistem yang dibuat. Bisa jadi user sudah paham terhadap apa yang kita buat tersebut, tapi bisa jadi juga user tidak mengenal atau tidak memahami apa yang kita buat tersebut. Sebagai contoh, kita sekarang mungkin sudah terbiasa menggunakan gadget berbasis sistem operasi. Tetapi kalau kita tanya ke orang tua kita yang usianya misalkan sudah di atas 50 tahun ke atas, coba deh tanya gadget atau handphone berbasis sistem operasi. Apakah mereka paham mengoperasikannya? Apakah mereka paham fungsi-fungsi, fitur-fitur di dalam gadget tersebut? Jelas akan ada yang paham, karena terbiasa mereka dengan adaptasi lingkungan perubahan misalkan gadget setiap tahun. Ada juga yang tidak paham. Kenapa? Karena mereka tahunya handphone itu ya untuk nelpon, untuk SMS, misalkan kirim pesan saja. Selebihnya dari itu ya mereka tidak peduli. Sehingga ketika diberikan gadget yang bagus, dalam tanda kutip di sini adalah gadget yang kekinian, kan handphone yang berbasis Android, tentu
mereka tidak akan mengenal secara utuh. Nah, ini semua berkait dengan pengetahuan dari user. Maka di sini dikategorikan pengetahuan user itu ada dua jenis. Ada background knowledge, ada foreground knowledge. Di sini dikatakan background knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai sebelum ia mengenal sistem, sebelum ia mengenal program yang dipakai. Sedangkan foreground knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai mengenai apa yang menjadi tema sistem atau program dan apa yang akan terjadi ketika mereka berinteraksi dengan sistem. Contoh, apa sih yang mereka pahami dengan komputer? Lalu misalkan bagaimana mereka mengenal komputer itu secara utuh? Background knowledge akan menentukan seberapa mampu user nanti ketika diperkenalkan sesuatu. Sebagai contoh, misalkan, apa sih yang Anda pahami dengan multimedia? Mungkin sebagian orang akan mengenal multimedia itu misalkan hanya sebatas fotografi, hanya sebatas misalkan videografi. Nah, itu adalah background knowledge yang dimiliki oleh user. Tentu background knowledge ini setiap orang berbeda-beda berdasarkan tingkat pengetahuan yang dimiliki, berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan. Itu akan menjadi sebuah background knowledge. Nah, manakala dia sudah diperkenalkan dengan dunia multimedia seutuhnya, bahwa multimedia itu tidak hanya fotografi, tidak hanya misalkan videografi, tetapi multimedia itu berbicara semua hal, termasuk dalam hal ini dunia komputerisasi juga berbasis multimedia. Misalkan bagaimana ketika kita berbicara multimedia, di dalamnya ada yang namanya multimedia database, ada yang namanya multimedia system, ada yang namanya hal yang lain dalam dunia multimedia. Nah, ketika dia mengetahui hal tersebut, dia mulai beradaptasi, dia mulai mengenal ternyata multimedia itu tidak hanya sekedar hal-hal yang tadi dia bahas. Nah, itu sehingga menyebabkan satu pengetahuan baru terhadap dirinya, itu yang disebut sebagai foreground knowledge. Sehingga nanti akan ada perubahan pengetahuan, ada perubahan motivasi, ada perubahan bentuk interaksi yang terjadi. Khususnya kalau misalkan kita berbicara sistem, itulah yang disebut sebagai foreground knowledge. Sini jadi bisa membedakan ya, mana background knowledge, mana foreground knowledge. Background adalah sesuatu yang dimiliki di awal ya oleh seorang user, sedangkan foreground knowledge adalah pengetahuan baru yang dia dapatkan setelah tadi dia berinteraksi misalkan dengan sebuah sistem baru. Dia mempelajari dulu sampai dia paham, kemudian setelah paham dia harus melakukan apanya sudah jelas, maka itu disebut sebagai foreground knowledge. Nah, berbicara pengetahuan baik itu background maupun foreground knowledge tadi, itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, sisi kognitif. Dua, konatif. Tiga, afektif. Kognitif ialah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau tentang sesuatu. Proses yang dilakukannya ialah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Nah, jelas tadi background dan foreground. Ketika ada background pengetahuan yang dia punya, lalu dia berinteraksi dengan sistem yang baru, muncullah foreground knowledge. Itu didapatkan dari sisi bagaimana dia mengetahui sesuatu terhadap sesuatu yang baru tadi, misalkan bagaimana pemahaman dia terhadap sesuatu yang baru, bagaimana pemahaman dia terhadap sistem yang akan dia hadapi. Lalu di sana dia menganalisis, dia menalar, dia membaca. Itu adalah proses-proses kognitif, sehingga akan memunculkan yang namanya mental skill. Lalu dari sisi konatif, kita berbicara wants, keinginan. Di sini berbicara kecenderungan bertindak atau berperilaku terkait dengan objek yang dia dapatkan. Sebagai contoh, ketika Anda diberikan gadget
iOS dan gadget Android. Anda terbiasa dengan gadget Android, lalu Anda berikan misalkan gadget iOS. Apa sih motivasi yang Anda dapatkan? Kecenderungan perilaku apa yang Anda dapatkan ketika Anda diberikan misalkan gadget berbasis iOS? Motivasinya apa? Sehingga nanti itu menentukan uh, interaksi yang nanti akan didapatkan. Ada motivasi tidak ketika Anda diberikan gadget iOS? Ada kesenangan tersendiri tidak? Nah, berbicara kesenangan sendiri tadi, itu berbicara efektif, feels, emotional state, kemampuan untuk menyatakan emosi. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman sendiri untuk memenuhi sesuatu hal. Jadi, manakala kita mengembangkan sistem, kita harus memikirkan dari sisi kognitif, pengetahuan yang ingin disampaikannya apa, kemudian konatif, ada motivasi tidak untuk orang menggunakan sistem tersebut, lalu ada efektif, apa yang akan orang rasakan ketika orang berinteraksi dengan user tersebut. Sehingga di sini dikatakan, kalau berbicara kognitif, dari sisi background knowledge, apa yang orang tahu terhadap sistem tersebut. Lalu, dari sisi foreground knowledge, pengetahuan kognitifnya adalah apa pengetahuan baru yang dia dapatkan setelah dia berinteraksi dengan dengan sistem. Jadi di awal, Anda tahu tidak dengan ini, lalu ketika berinteraksi, apa pengetahuan yang Anda dapatkan? Ada hal baru tidak yang Anda dapatkan setelah berinteraksi dengan sistem? Berikutnya adalah dari sisi konatif. Background knowledge-nya berbicara tentang apa tujuan ketika ingin berinteraksi dengan sistem tersebut, ya. Lalu apa yang dirasakan oleh user ketika user berinteraksi dengan tersebut dari sisi efektif. Ini harus kita perhatikan tiga hal ini manakala kita ingin membuat sebuah sistem, apalagi sistemnya berbasis multimedia. Sisi motivation, konatif, itu keinginan untuk berinteraksi dengan user itu harus sangat kita buat. Jangan sampai ketika kita membuat sistem cenderung untuk membuat orang itu tidak nyaman sehingga malas untuk berinteraksi atau malas untuk menggunakan sistem tersebut. Malah sebaliknya, kecenderungan untuk menjadi candu dalam menggunakan sistem itu harus ada. Layaknya kalau Anda misalkan main game. Main game itu tingkat konatif dan efektifnya itu sangat berperan penting. Sisi konatif dan efektif sangat berperan penting di dalam pembuatan sistem. Sehingga coba Anda rasakan ketika Anda bermain game, motivasi untuk menyelesaikan setiap stage itu selalu ada. Kenapa? Karena ada challenge tertentu yang diberikan. Nah, sehingga misalkan setiap stage akan selalu Anda ingin lewati. Ketika kalah, Anda akan selalu untuk terus melanjutkan. Itulah kenapa dalam multimedia konatif dan efektif sangat penting di luar sisi kognitif. Nah, berbicara pengetahuan, tentu ketika kita membuat sistem, bagaimana kita menyesuaikan dengan pengetahuan pemakai, itu juga harus jelas. Sistem harus memiliki prinsip usability atau berdaya guna, sehingga user dapat mencapai tujuannya dengan berinteraksi dengan sistem. Sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya ini kuncinya. Sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan agar daya usability-nya jelas. Lalu ketika kita membuat sistem juga harus learnability, mudah untuk dipelajari. Jangan sampai kita membuat sistem yang membuat orang malas untuk berinteraksi dengan sistem tersebut karena susah untuk dipelajari. Ini tingkat motivasi, tergantung sih dari tingkat motivasi orangnya seperti apa. Kalau tingkat motivasi orangnya rendah, tentu sistem yang mudah dipelajari pun akan terasa sulit untuk dipelajari. Tapi kalau tingkat motivasi orang tadi tinggi, daya juangnya tinggi untuk mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang dikatakan sulit pun tentu akan mudah untuk dipelajari. Lalu juga selain mudah dipelajari, sistem juga harus accessibility, mudah untuk digunakan. Nah, ini kalimat yang bagus nih. Sistem harus mudah digunakan.
Jangan sampai juga sistem sulit untuk digunakan. Salah satu halnya adalah kita berbicara dari sisi user interface. Nah, coba Anda perhatikan, gadget standar tombolnya akan sama. Kenapa? Karena tadi orang tuh berinteraksi, orang tuh memahami sesuatu sehingga muncul, oh, yang baik itu penempatannya begini, yang baik itu bentuknya begini. Oh, tombol ini ditempatkan di posisi ini, tombol ini ditempatkan di posisi mana misalkan. Berdasarkan kebiasaan, sehingga dari kebiasaan tersebut bisa dipelajari, oh, yang mudah itu begini, yang sulit itu begini, yang mudah digunakan tuh harus begini, yang sulit digunakan tuh harus begini, sehingga muncul standarnya. Ya. Nah, berbicara desain sistem, pendekatan pengetahuan user terhadap desain sistem juga bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal. Satu, desain itu berdasarkan berpusat pada user atau user-centered design. Bagaimana menempatkan user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Artinya, semua hal yang terkait dengan sistem itu direncanakan sesuai dengan apa yang diinginkan user, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Saat kita mendesain user interface pun ditempatkan berdasarkan keinginan user. Tentu juga dari sisi pengetahuan user harus kita definisikan juga secara utuh. Jangan sampai kita membuat perancangan sistem tapi usernya tidak paham sistem ini harus bagaimana. Nah, ini pun harus kita antisipasi dengan baik. Jangan sampai user tidak mengetahui hal tersebut. Contoh, kita membuatkan misalkan sistem informasi akademik, tapi usernya sendiri tidak paham sistem informasi akademik itu apa. Jangan sampai hal itu terjadi. Meskipun kita berbicara segala sesuatu berdasarkan kebutuhan user center, pusatnya ada di user, tapi tetap pengetahuan dari user harus jelas. Tadi background user juga harus jelas. Ya, siapa yang orang yang kita temui juga harus jelas. Kalau kesulitan dalam hal ini, kita bisa berkonsultasi dengan user yang expert di bidang tersebut. Nah, masukan-masukan dari user expert tersebut tentu akan memudahkan kita di dalam merancang sistem. Lalu berikutnya adalah adaptive system. Nah, adaptive system ini cenderung bagaimana sistem nanti bisa beradaptasi berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada yang di-customize. Kenapa di-customize? Di-customize ini fungsionalitasnya khusus untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau adaptive system biasanya diadaptasi dari seluruh perubahan yang terjadi, sehingga sistem bisa berinteraksi berdasarkan hal-hal yang diinputkan dari user. Perubahan-perubahan yang diinputkan dari user itu jelas. Ya. Nah, kalau diadaptasi sistem, misalkan contohnya adalah ketika Anda menggunakan mesin ATM, bagaimana ketika kita misalkan memasukkan kartu ATM kita, lalu di sana ada menu bahasa, maka nanti sistem akan memunculkan menu-menu berdasarkan bahasa yang kita pilih. Kalau kita pakai bahasa Inggris, maka seluruh menu nanti akan berbahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, maka nanti sistem akan memilih menu-menu berdasarkan translate bahasa Indonesia. Tapi tidak bisa kita cenderung customize di awal bahasa Indonesia, di akhir bahasa Inggris. Tidak, tapi dari awal kita memilih bahasa Indonesia, maka sistem keseluruhan akan berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita memilih bahasa Inggris, sistem akan berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau adaptive system yang utuh, itu ketika kita menginputkan dalam bahasa Inggris, dia akan berinteraksi dengan bahasa Inggris. Misalkan ketika dia menginputkan bahasa Indonesia di pertengahan, dia pun bisa beradaptasi dengan perubahan yang kita berikan sehingga berbicara bahasa Indonesia. Sebagai contohnya adalah kalau Anda pakai Google Translate. Coba saja Anda mengetikkan tulisan Google Translate menggunakan bahasa Indonesia, maka akan terdeteksi kalimatnya. Oh, ini kalimat bahasa Indonesia. Ketika Anda menulis dalam struktur kalimat bahasa Inggris, maka akan terdeteksi, oh, ini kalimat bahasa Inggris. Tapi ketika Anda nulis bahasa Indonesia, terus Anda klik, ini adalah tulisan bahasa Inggris, maka sistem tidak akan bisa membacanya. Nah, ini yang disebut sebagai adaptive system. Ya.
Itu sekelumit hal terkait dengan user dan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh user ini menjadi satu hal yang penting ketika kita ingin membuat, ketika kita ingin membangun, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, baik sistemnya berbasis multimedia atau berbasis computerized, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda paham terhadap penjelasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.